A. Paradigma 1. Dikotomi politik administrasi. Frank J. Goodnow dan Leonard Dwight dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda. 1. Fungsi politik yang melahirkan atau keinginan negara. 2. Fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. B. Paradigma 2. Prinsip-prinsip administrasi negara. Diawali dengan terbitnya prinsip-prinsip administrasi publik, karya W. F. Willoughby. Pada fase ini, bidang administrasi oleh berbagai macam dari bidang-bidang seperti industri dan manajemen. Berbagai inilah yang memberikan dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. C. Paradigma 3. Administrasi negara sebagai ilmu politik. Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan hubungan konseptual antara administrasi saat itu, karena hal tersebut datang kembali menemui induk ilmunya, yaitu ilmu politik. Akibatnya terjadilah perubahan dan lokusnya, yaitu akan tetapi konsekuensi dari usaha tersebut adalah suatu keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial. D. Paradigma 4. Administrasi negara sebagai administrasi. Ilmu administrasi digunakan dalam paradigma 4 untuk menunjukkan isi dan fokus istilah. Sebagai fase ini, ilmu administrasi hanya pada fokus tetapi tidak pada lokusnya. E. Paradigma 5. Administrasi negara sebagai administrasi negara. Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin AN. 1. Ahli AN meminati pengembangan suatu ilmu administrasi negara yang murni. 2. Satu kelompok yang lebih besar meminati masalah persoalan mengenai publik. Lebih dari itu, administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu negara dan cara pengukuran dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat. Soal yang kedua, mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan disertai contohnya. Menurut saya, belajar ilmu administrasi baik hanya sekedar ilmu dasar maupun ilmu tingkat ahli atau spesialis adalah sesuatu yang penting dan harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin berkecimpung dalam dunia sosial politik dan organisasi di dalam masyarakat. Pentingnya ilmu administrasi dikarenakan pada setiap organisasi atau wadah administrasi sangat diperlukan keahlian administrasi untuk mengelola dan mengatur perencanaan dan kegiatan kerjasama antar anggota organisasi, agar tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan lurus dan sebagaimana mestinya. Contohnya, di dalam suatu organisasi tanpa adanya ilmu administrasi, suatu organisasi tidak akan berjalan baik dikarenakan tidak adanya pengelolaan dan kerjasama yang baik, sehingga dampaknya adalah tidak berjalannya tujuan organisasi yang akan berakhir pada kehancuran organisasi tersebut, atau bubar. Organisasi yang dimaksud bukan hanya organisasi tingkat pemerintah, pusat dan daerah. Pentingnya ilmu administrasi berlaku bagi semua organisasi. Soal yang ketiga, mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan beserta contohnya. Administrasi merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan. Administrasi yang baik adalah administrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi tersebut. Dengan administrasi, manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik, karena ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses kegiatan manusia yang dilakukan secara kerjasama. Contohnya, kalau kita amati apa yang kita pakai sekarang atau segala benda yang ada di rumah kita, hampir semuanya hasil dari pembelian, karena kita tidak membuatnya sendiri. Ini membuktikan bahwa banyak kebutuhan hidup manusia diperoleh melalui kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dengan kata lain, manusia memerlukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Soal yang keempat, jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. 1. Ilmu administrasi negara dengan ilmu politik. Memberikan sumbangan objektif dari sisi teori dan prakteknya. Salah satunya bagaimana pengalokasian wewenang politik dan penyusunan konflik. Hal inilah yang memberikan sumbangan pemahaman teori dalam ilmu administrasi untuk menelaah lebih dalam realitas sebuah organisasi. 2. Ilmu administrasi negara dengan ilmu ekonomi. Administrasi dapat menjadi alat ekonomi sebagai pencapaian tujuan. Begitupun sebaliknya, ekonomi dapat menggunakan ilmu administrasi sebagai alat hingga tercapainya tujuan yang telah direncanakan. 3. Ilmu administrasi negara dengan ilmu psikologi dan psikologi sosial. Pendekatan psikologi sangat membantu perkembangan ilmu administrasi, karena administrasi di dalamnya terdapat individu yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan, dan dalam psikologi mempelajari untuk mengukur, menerangkan, dan kadang mengubah tingkah laku seseorang. 4. Ilmu administrasi negara dengan ilmu sosiologi. Jika dilihat dari segi sosiologi, administrasi dikaitkan dengan hubungan masyarakat di mana individu menjalankan peranannya. 5. Ilmu administrasi negara dengan ilmu antropologi. Bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan keadaan kebudayaan sekitar. 6. Ilmu administrasi negara dengan ilmu hukum. Ilmu hukum mempelajari norma dan kaidah dalam kehidupan bermasyarakat, kelangsungan hidup yang teratur, serta perkembangan dinamis dari administrasi dapat berjalan dengan baik jika individu di dalamnya mentaati kaidah dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Soal yang terakhir, yang kelima, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan disertai contohnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan konsep pemerintah digital, yakni penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan electronic government. Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Contohnya yaitu dari fungsinya, untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah, supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif.